Jadi orang yang kurang tidur itu lebih mudah takutan, lebih mudah cemas, sedikit-sedikit kayak what's gonna happen Iya, if. gelisah, panik. Belum ada cara lain yang bisa memulihkan kita secara holistik I see. selain tidur. Bisa nggak sih kita bayar utang kekurangan tidur kita di akhir minggu? Tergantung utangnya sih, utangnya besar atau enggak. Kalau dari Senin sampai Jumat kita ngutang tidur dan let's say utangnya 2 jam lah per harinya. Berarti dari Senin sampai Jumat kita sudah utang 10 jam. I see. Mau membayar utang tersebut di Sabtu dan Minggu agak sulit. Untuk jangka panjang memang sudah banyak sekali studi yang menyebutkan para pekerja shift itu lebih tinggi resikonya untuk penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2, jantung dan sebagainya. Seks atau masturbasi bikin tidur lebih nyenyak. Benar. Kita tidur 3-4 jam, toh badan enteng-enteng aja, aman-aman aja, berarti nggak apa-apa dong. Dan Salah. banyak orang sukses yang bangunnya pagi. Oh, 5 AM club, oh belum tentu juga ya. Kalau mau sukses harus bangun pagi, Nggak selalu. nggak selalu. Iya. Kalau mau sukses, tidurnya cukup. So pertanyaannya, benarkah kurang tidur bikin umur kita pendek? Kita akan ngobrolin dan juga menggali lebih dalam bareng Coach Vishal Dasani, seorang sleep coach. Coach Vishal, apa kabar? I am very fine, saya sangat sehat. Thank you banget Rory for having me here. Thank you for being here. Thank Ini you. dari Sunter, kalau misalnya buat teman-teman yang di Jakarta udah kebayang. Cuman kalau di luar Jakarta, dari Sunter ke sini 1 jam aja itu udah beruntung ya, Coach? Yes. Bisa dibayangin jauhnya. Anyway, tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam kalau sesuai dengan tracker jam 22 lebih 22. 22 lebih 22. 22 ya. Why? Karena itu angka indah atau memang biasanya jam 10-an gitu? Biasanya itu antara 10:04 sampai jam 11. Itu I see. range jam tidur saya. Tapi yang gue penasaran adalah terus terang gue baru tahu sleep coach itu dari lo, Coach. Sebelumnya gue belum pernah mendengar dan gak nyangka bahwa that profession actually exists. Kenapa belajar sleeping? Karena pandemi COVID. Jadi background saya itu adalah personal trainer. Oke. Selama kurang lebih 6-7 tahun di dunia personal training I was doing fine. Dan saya memulai karir di tahun 2014 dan waktu itu di Jogja. Ya, I am Jogja based. Saya lahir besar di kota Jogja. Orang Jogja ya. Orang Jogja. Dan sampai tahun 2020 semuanya berjalan lancar. Nah, 2020 COVID attacked, semuanya kena. Yeah. Dan di saya harus menutup kedua gym saya yang ada di Jogja. I see. Dan waktu itu saya bingung cara survive-nya bagaimana. Ya, waktu itu saya ketemu sama salah seorang kolega, dia juga seorang business owner, gym owner, namanya Coach Marcelina Leonora atau sering disebut Coach Leoni. Kita sama-sama kayak merenungi nasib gitu, like what should we do, ya kan, kondisinya juga lagi parah nih. Yeah. Terus dia yang kasih saran kayak, okay, let's do something in the field of edukasi. Edukasi mengenai kesehatan sama fitness. Terus dia juga bilang, kalau aku mau menguasai women fitness. In my head, saya berpikir kayak, ya cocok, kamu perempuan dan memang sudah punya pengalaman di sana, tinggal belajar, perfect lah ya. Terus saya berpikir, sejago-jagonya saya di dunia women fitness, saya akan kalah dari biologi. Saya nggak akan pernah bisa bilang ke klien saya kayak I feel you. Karena nggak mungkin bisa, kan udah kena di biologi. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak belajar soal tidur aja? Kan fitness, recovery itu kan ada hubungannya, pelajari aja. Dari situ akhirnya saya belajar soal tidur and my mind was just open, kayak info ini perlu dibawa ke Indo. Karena selama ini info soal tidur itu masih sangat generik dan masih sangat sedikit. Dan info yang saya pelajari perlu saya bawa ke Indo. Dan tidur cenderung diremehkan oleh orang Indonesia, ya kan, pentingnya. Anyway, tapi apa sebenarnya insight terbesar yang membuat lo berpikir bahwa oke, gue harus bawa insight ini ke Indonesia dan gue harus mengedukasi masyarakat Indonesia soal pentingnya tidur. Waktu itu ada insight terbesar apa? Saya berpikir bahwa info ini bisa menjadi diferensiator saya. Dan akhirnya saya bisa survive di industri. Jadi being different bisa membuat akhirnya saya survive and hopefully one day bisa thriving. Seperti itu. Oke, Coach, banyak orang bilang bahwa
kurang tidur itu bikin hidup berantakan. Kalau tubuh nggak enak itu udah berasa banget ya. Maksudnya kita kurang tidur, siangnya pasti lemes, drowsy, terus ngantukan, nggak bisa konsen lah, moodnya naik turun, belum jerawatan, belum naik berat badan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sama tubuh kita ketika kita kurang tidur? Ya sebetulnya benar sih, semuanya berantakan. Jadi tidur itu kan merupakan salah satu, in fact satu-satunya pemulihan yang bisa memulihkan dari segi fisik, mental, dan emosional. Belum ada cara lain yang bisa memulihkan kita secara holistik I see. selain tidur. Jadi what you said was right, pada saat tidur kita berantakan, itu dari segi fisik kita kena lebih mudah sakit karena imun kita drop, lebih mudah overeating karena nafsu makan kita jadi berantakan, terus lebih mudah brain fog karena kita jadi sulit fokus, lebih sulit belajar karena kemampuan belajar kita menurun, kita sumbunya jadi pendek ya, cepat marah, terus cepat panik, kita memandang dunia dengan kacamata everything is stressful. Kita lebih mudah cemas, anxiety level kita naik, stress level kita naik, dari segi kerja jantung kita jadi lebih berat. Everything becomes stressful pada saat tidur kita berantakan. Having said that, bukan berarti kita nggak boleh kalau sesekali tidurnya berantakan. Because pasti akan ada momen di mana ada faktor yang membuat kita akhirnya tidurnya berantakan. Sesekali itu maksudnya berapa lama tuh? Like berapa sering? Sekali seminggu atau 2-3 kali dalam sebulan, seperti itu. Tapi kalau misalnya sesekali, sekali dalam seminggu gitu, bisa nggak sih kita bayar utang kekurangan tidur kita di akhir minggu? Tergantung utangnya sih, utangnya besar atau enggak. Karena kalau gini, kalau dari Senin sampai Jumat kita ngutang tidur, dan let's say utangnya 2 jam lah per harinya. Berarti dari Senin sampai Jumat kita sudah utang 10 jam. I see. Mau membayar utang tersebut di Sabtu dan Minggu agak sulit. 5 jam. On top of 7-9 jam kita tidur biasa. Yes. Jadi ini akan membuat jadwal kita semakin berantakan. Tapi kalau misalnya utangnya itu tidak besar-besar amat, Sabtu sama Minggu kita mau bayar extended, tidur kita perpanjang 1-2 jam, it's still okay. Jadi tergantung utangnya. Kalau dulu pemikiran saya masih cukup atau sangat idealis, nggak boleh utang tidur. Tapi again, siapa sih yang tinggal di dunia yang ideal? Ya kan? Susah. Akan ada momen di mana kita tidurnya berantakan. Tidurnya jadi semakin pendek atau apapun itu. Nah, kita punya kesempatan untuk bayar utang tidur di akhir pekan. So, kebutuhan tidur orang dewasa, ini gue bayangin orang dewasa adalah mungkin usia 21 tahun ke atas, itu berapa jam per hari, Coach? Berdasarkan studi, kebutuhan tidur orang dewasa itu sekitar 7-9 jam rata-rata per malam. Tapi kita perlu pahami bahwa bukan berarti setiap hari harus tank 7 jam atau tank 8 jam atau tank 9 jam, tidak. Setiap malam tidur itu akan bervariasi durasinya, and itu normal. Mengejar kesempurnaan dalam durasi tidur itu adalah hal yang membuat kita malah jadi nggak sehat. Dan demotivated kadang-kadang. Terlalu obses, tidurku harus gini, tidurku harus 7 jam, tidurku harus 8 jam. Obsession itu yang justru bisa menjadi trigger untuk masalah tidur ke depannya. Yang benar harusnya? Kita terima aja bahwa tidur bervariasi setiap malam. Karena variasi ini akan sangat tergantung hari ini kita ngapain. Aktivitas fisik kita apa, secara mental, emosional kita bebannya bagaimana hari ini. Dan itu semua akan menentukan seberapa lama kita tidur. Seperti itu. Artinya, walaupun kebutuhan kita 7-9 jam, beda orang, beda kebutuhan durasi tidur. Betul. Apa yang membuat satu orang dia butuh tidur lebih lama dan satu orang butuh tidur yang mungkin lebih pendek? Dari segi usia, dari segi lifestyle, dari segi genetik, dari segi lifestyle tadi saya sudah bilang ya, aktivitas sehari-harinya itu semua menentukan. Jadi semakin lo sibuk, semakin lo aktivitasnya banyak, lo akan butuh tidur semakin panjang untuk recover ya, Coach. Oh wow, that's interesting. Karena menurut selama ini aku berpikirnya ya kebutuhan gue 7 jam, badan gue udah enak. Jadi walaupun kemarinnya gue lari, gym, padel, dan kerja yang stressful, kebutuhan gue akan 7 jam. Tapi begitu 7 jam, besoknya tetap lemes. Ternyata butuh lebih dari 7 jam ya. Jadi semakin tinggi aktivitas kita, semakin intens aktivitas kita, tubuh akan sadar bahwa hey, I need more recovery time.
I Seperti see. itu. Jadi nggak bisa buat patokan ya 7 jam, itu harus setiap malam, tapi tergantung aktivitas kita Tergantung. dalam, Yes. siang hari. Oke, sekarang gue pengen ngebahas soal efek buat organ tubuh, Coach. Kalau tadi kita udah ngebahas bahwa efeknya ke hormon, efeknya ke bentuk badan atau berat badan, jerawat, mood kita, brain fog, dan lain sebagainya. Tapi sekarang gue akan spesifik ke soal organ. What happened to our organs, contohnya jantung, ketika kita kurang tidur? Dalam bahasa yang simple, dia akan bekerja lebih keras dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi kalau misalnya let's say kita ambil analoginya weightlifting deh. Beban yang sama itu akan terasa lebih berat. Karena nomor satu, kerja jantung jadi semakin keras, kerja sistem saraf itu juga akan semakin keras. Pada saat kita kurang tidur, tubuh itu berada dalam kondisi yang lebih stressful dibanding biasanya. Oh gitu. Jadi let's say yang biasa beban angkatan 10 kilo bicep, itu RPI 6, beban angkatan yang sama bisa jadi RPI 8 atau 9. Dari segi strength, mungkin tidak banyak kena dampak. So your strength is pretty much nggak kena dampak. Tapi dari segi stamina, pada saat kita kurang tidur itu kena banget. Jadi kita itu semakin ngos-ngosan. Nafas kita jadi semakin tidak teratur seperti itu. Itu jantung. Bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan ginjal misalnya, otak? Semua akan bekerja lebih keras. Oke. Jadi apalagi kalau kita bicara otak, ada satu bagian otak yang namanya hippocampus. Hippocampus ini adalah bagian yang memungkinkan kita untuk bisa belajar dengan sempurna. Pada saat malam hari, apapun yang sudah kita pelajari hari ini, itu akan ditransfer ke memori jangka panjang. I see. Dan akan membuat isi hippocampus itu ya semakin kosong lah, supaya kita bisa belajar the next day. Pada saat tidur kita kurang bagus, kualitasnya rendah, proses transfer ini tidak berjalan dengan lancar. Sehingga next day kita punya kesulitan belajar. Konsentrasi kita nurun, kita semakin kayak, apa? Loadingnya letoy. Itu dari segi otak. Belum ditambah pada saat kita tidur malam, terlebih di fase deep sleep, ada proses yang disebut dengan brain detoxification. Karena otak kita itu juga mengumpulkan toksin, dan itu dibersihkan hanya pada saat kita tidur. So ketika kita kurang tidur dan ini berjalan secara terus-menerus, sebenarnya pelan-pelan kita merusak organ dalam kita sendiri. Yes. Dan bisakah dikatakan dengan kita merusak organ sendiri berarti kurang tidur sama dengan kita punya umur lebih pendek? Kita punya quality of life jadi lebih buruk. Kita punya quality life jauh lebih buruk. Jadi gini, saya pernah baca bahwa kurang tidur tidak membunuhmu, tapi kurang tidur bisa membuatmu melakukan aktivitas yang meningkatkan resiko kayak let's say kematian. Contoh misalnya microsleep. Itu kan bahaya banget. Resiko kematiannya kan tinggi di situ. Microsleep itu tidur yang di waktu yang tidak tepat dan tiba-tiba hilang gitu aja. Oh itu pernah gue waktu nyetir. Yes. Karena malamnya kurang tidur. Yes. Saya pernah punya seorang klien di Jogja lagi di treadmill, jalan, tiba-tiba ketiduran. Sampai dia mundur kelempar ke belakang. Serius? Yes. Wow. Ada banyak cara untuk membunuhmu ya. Tapi kurang tidur sendiri, as far as I know, mungkin saya juga belum explore lebih detail lagi. Tidak ada studi atau mungkin belum ada studi yang menyebutkan bahwa not sleeping will kill you. Tapi secara indirect dia akan membuatmu melakukan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan resiko. Karena aku juga bayangin Coach, misalnya ketika kita kurang tidur terus kita paksain besok untuk lari. HM 21 kilo gitu misalnya. Kan udah kurang tidur aja, jantung ini udah bekerja lebih keras kan. Apalagi ketika lo paksa untuk berlari, jantung otomatis akan denyutnya lebih tinggi, berarti heart rate-nya lebih tinggi gitu kan. Dan makanya banyak orang-orang yang kolaps ketika lari. Salah satu penyebabnya adalah satu kurang latihan, kurang terbiasa badannya, dan yang kedua adalah kurang tidur. Ini yang gue baca dari banyak artikel nih. So that could kill you actually indirectly, right? Indirectly. Kalau mungkin dalam konteks ini bukan hanya kurang tidur tapi kurang pemulihan. Jadi tidur itu merupakan salah satu pilar dari recovery tapi bukan satu-satunya. Banyak yang saya sering temuin di lapangan adalah program latihannya itu ditingkatin karena mungkin mau mengejar kayak kemarin Sydney Marathon. Ya benar. kan? Yang ada anggota DPR di situ ya, kita nggak bicara politik. Saya pernah dapat seorang klien yang sedang persiapan Sydney Marathon, dia kirimin programnya ke saya.
wah ini programnya udah mulai progressing nih setiap minggu. Oh. Terus saya tanya, makanmu gimana? Makannya tetap nggak dinaikin, tidak diseimbangin sama program latihan. Oke. Dan pada saat itulah saya dapat gambaran bahwa oh ini karena kurang makan. Karena makan itu juga bagian dari recovery. Oh. Tubuh yang terlalu digenjot tanpa diberikan asupan nutrisi yang seimbang akan berada dalam kondisi yang lebih stressful. Dan kondisi stressful ini membuat malam jadi sulit tidur. Oh. Yes. Efek Jadi kita ternyata ya. perlu lihat recovery secara holistik. Ya. Ada tidur, ada makan yang cukup, ada gerak, bukan training tapi gerak, dan ada stress management. Dan ada juga supporting recovery tools seperti misalnya ice bath, sauna, compression, massage, and so on. Jadi itu bisa itu adalah bisa karena faktor kurang recovery juga ya. Yes. Oke, jadi tidur jawabannya apakah bisa membuat umur pendek? Directly belum tentu, tapi indirectly bisa banget. Tadi seperti yang kita bahas ya. Alright, apakah kurang tidur juga merusak kesehatan mental? Sangat. Sangat ya. Sangat. Jadi orang yang tidurnya kurang itu, dan ini keterusan ya dalam jangka panjang, dia lebih mudah panik, lebih mudah cemas, anxiety levelnya itu through the roof, terus lebih mudah takut. Karena ada satu bagian di otak mereka yang disebut dengan amigdala, the fear center, itu ke-trigger dan itu menjadi hiperaktif. Pada umumnya dalam konteks sehari-hari, pada saat tidur kita cukup, amigdala ini sering berkomunikasi sama prefrontal cortex kita, bagian otak kita yang lebih rasional. Dan let's say amigdala ini berpapasan dengan sesuatu yang lebih stressful, dia akan ngobrol sama prefrontal ini. Is everything okay? Dia akan bilang, oh don't worry, everything is fine, all is well, ya kan? Dan amigdala ini nggak jadi hiperaktif. Tapi pada saat tidur kita kurang, aktivitas prefrontal ini jadi turun. Amigdala nggak punya teman ngobrol. Nggak ada teman yang bisa bilang dia all is well. Maka dia semakin panik. Seperti itu. Jadi orang yang kurang tidur itu lebih mudah takutan, lebih mudah cemas, sedikit-sedikit kayak what's gonna happen? Iya, gelisah, panik. Yes. Wow, alright. Gue dulu adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan tidur, Coach. Walaupun aktivitasnya seabrek, gymnya gitu. Oh dulu juga sama ya? Dulu juga sama. Dan bahkan gue tidur hanya 3-4 jam per malam dan itu aja gue merasa tubuh gue baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Nah, ini untuk menjawab teman-teman yang punya kebiasaan kayak gue dulu dan mungkin kayak lo dulu, kita tidur 3-4 jam, toh badan enteng-enteng aja, aman-aman aja, berarti nggak apa-apa dong. Gimana lo cara menjawabnya? Oke. Kita perlu pahami bahwa saat kita tidur, kita menikmati beberapa tahapan-tahapan tidur. Ada deep sleep, light sleep, dan REM sleep. Banyak orang yang mengira kalau tidur itu harus deep sleep semuanya. Tapi in reality, based on science, deep sleep itu porsinya sebetulnya sedikit. Deep sleep porsinya sedikit? Yes, jadi kalau kita ambil total sleep duration kita, deep sleep itu porsinya kurang lebih sekitar 13-23% doang. Dari 7-9 jam ideal itu. Dari berapapun durasi tidurnya. Oke. Jadi nggak lama-lama banget. Terus REM sleep yang sering disebut dengan fase tidur bermimpi itu sekitar 20-25%. Sisanya tidur kita itu didominasi sama light sleep. Tapi urut-urutannya gimana? Ketika kita memejamkan mata itu berarti light sleep dulu. Betul. Selama berapa lama? Oke, jadi pada saat kita mulai masuk ke dunia tidur kita itu terjadi dalam cycles. It's called sleep cycles. Satu sleep cycle itu durasi sekitar 90 menit. Nah, di awal-awal kita tidur, pada saat kita masuk nih ke sleep cycle yang pertama, kita masuk ke light sleep dulu. Dari light sleep, setelah itu kita masuk ke deep sleep. Ya, dari deep sleep kita beresin semua fungsi di deep sleep, kita keluar melalui light sleep lagi untuk masuk ke REM sleep. REM sleep adalah fase di mana kita bermimpi. Oke. Tapi fungsi utama dari REM sleep itu adalah cognitive repair, emotional healing, segala hal yang berbau emotional itu terjadi pada saat kita bermimpi. Berarti hormon-hormon itu juga keluar untuk memperbaiki tubuh kita itu ketika REM sleep itu? Tergantung. Kalau hormon yang berhubungan sama fisik kayak growth hormone itu di deep sleep. I see. Kalau testosteron itu terjadi lebih banyak di REM sleep. Oke. Kemarin gue sempat ngobrol sama Coach Pasha juga, makanya kalau kurang tidur, testosteron jadi nggak bisa maksimal untuk keluar dan bekerja. Tiba-tiba udah langsung ganti kortisol aja gitu.
A+an? In simplification way, yes. Oke. Jadi itu siklus pertama. Tapi sepanjang kita tidur, bentuk sleep cycle-nya itu tidak seragam. Orang dewasa perlu sekitar 4-6 sleep cycle. Kalau satu sleep cycle itu sekitar 90 menit, 4 sleep cycle berarti 6 jaman. Itu sebabnya kenapa durasi 6 jam itu merupakan durasi minimal yang bisa orang dewasa lalui untuk tidurnya. Jadi kalau bisa jangan sampai di bawah 6 deh. Oke. At least 6 jam. Oke. Nah, siklus pertama, terus kita masuk ke siklus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi, as we progress through the night, setelah kita masuk ke siklus pertama, siklus kedua, 2 siklus pertama ini itu didominasi sama deep sleep. Yang artinya apa? Di 2 siklus pertama, which is 3-4 jam pertama, reparasi fisik kita itu terjadi secara dominan. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang setelah tidur 3-4 jam, bangun tidur badannya seger. Karena reparasi fisik sudah terjadi secara besar-besaran. Tapi reparasi mental dan emosional belum. I see. Itu terjadi di paruh kedua. Jadi kalau misalnya tidur itu kita bagi jadi 2 segmen gitu ya. Segmen pertama itu fokusnya adalah reparasi fisik. Segmen kedua fokusnya adalah reparasi mental dan emosional. Jadi kalau kita hanya dapat segmen yang pertama nih, bangun tidur seger. Tapi rasa empatinya turun. Ya. Dan gangguan mental ataupun stres lebih mudah. Karena kita nggak dapat segmen keduanya. Yes. Wow, gue baru tahu itu. Yes. Wow, thank you so much for sharing ya. Jadi kalau misalnya 3-4 jam ngerasa badan seger, iya badan lu doang yang seger. Tapi mental lo, kognitif lo belum pulih, belum melewati belum masa, cukup pemulihannya. Ya, belum cukup masa pemulihannya. Jadi sehingga waktu terbaik untuk tidur itu kapan sebenarnya? Tergantung jam biologis kita. Jadi tidak bisa kita bilang jam tidur terbaik adalah jam 11. Nggak bisa. Itu ibarat kita bilang semua orang harus pakai sepatu ukurannya 34. Tapi jam biologis kan bisa dibentuk dari kebiasaan. You have a point. Tapi jam biologis itu ditentukan dari genetik terlebih dahulu. Jadi ada faktor genetik yang menentukan Rory, saya itu punya kecenderungan lebih mudah tidur di jam berapa dan bangun di jam berapa. I see. Dan itu it's genetically based. Tapi having said that, bukan berarti tidak bisa dirubah. Ya kan, tergantung lifestyle. Tapi kalau hal yang atau let's say variabel yang bisa membantu kita mengubah jam tidur ini dihilangkan, dia akan kembali menyesuaikan preferensi genetika. Seperti itu. Biasanya jam berapa kalau preferensi genetika tanpa ada intervensi? Itu dibagi menjadi 3 kategori. Banyak ya? Banyak. Yang dikenal dengan chronotype. Oke. Nah, chronotype ini dibagi jadi 3. Yang pertama yang sering kita kenal dengan istilah morning person. Oke. Itu pada umumnya tidur antara jam 8 sampai jam 10 malam, bangunnya jam 4 sampai jam 6 pagi. Gue pengen kayak gitu. Pada umumnya, ya kan? Terus ada yang late person atau night owl. Itu tidurnya di atas jam 12 sampai kurang lebih jam 2. Bangunnya itu antara jam 8 sampai jam 10. Nah, ada tipe ketiga yang di antara kedua ini, which is intermediate. Itu tidurnya antara jam 10 sampai jam 12, bangunnya antara jam 6 sampai jam 8. Oke. Nah, dan banyak orang sukses yang bangunnya pagi. 5 AM club. Oh, belum tentu juga ya. Mark Zuckerberg, night owl. Oke. Jadi nggak harus sih. Jadi ini merupakan sebuah dogma yang diberikan ke kita bahwa kalau mau sukses harus bangun pagi. Nggak selalu. Yeah. Kalau mau sukses tidurnya cukup. Kalau mau sukses tidurnya cukup. Wow. Oke, jadi jam berapapun sesuai jam biologis. Dapat tidurnya cukup dan jadwalnya dibuat konsisten. Oke, jadi bukan jam berapanya yang menentukan kita sukses atau enggak, tapi kecukupan tidur kita. Karena efeknya ternyata kemana-mana ya. Kalau misalnya Rory pernah merasakan atau mungkin pernah mendengar, let's say ini sambil analogi seorang night owl yang sudah terbiasa tidur jam 12:30 nih, bangunnya jam 8. Dari segi durasi dia dapat 7,5 jam, proses tidurnya gampang, tidurnya pules, tidur dia seger. Level energinya tinggi dan sebagainya. Menurut Rory itu tidurnya berkualitas nggak? Sorry, berapa tadi durasinya? 7,5 jam. Iya, menurut berkualitas ya. Nah, sekarang dia dapat info bahwa orang sukses itu tidurnya lebih awal, bangun lebih pagi.
Nah, begitu dengar itu dia, wah aku juga mau nih jadi orang sukses. Dia mencoba majuin jam tidurnya jam 10 supaya bisa bangun jam 5 karena 7 jam kan. Dia naik ke atas kasur jam setengah 10, mencoba tidur jam 10. Tapi pada saat dia tutup mata jam 10, 10:04 dia buka mata, kok belum tidur ya? Oke, karena jam biologisnya belum terbiasa ya, Coach? Dia tos kiri, dia tos kanan, frustrasi, kok tidur sulit ya? Akhirnya baru bisa tidur di jam yang dekat sama jam biologisnya, let's say jam 12, dan bangunnya di jam yang sama, sekitar jam 7:30, 8. Nah, yang menjadi isu adalah selama 2 jam dia mencoba tidur, dia akan berjuang sama dirinya, melawan rasa frustrasi, kenapa sih nggak bisa tidur? Kok tidur sulit? Padahal sebelumnya tidur itu gampang. Itu sebabnya kenapa tidur lebih cepat itu belum tentu atau sebagian besar itu tidak menjadi saran yang baik untuk mengatasi masalah tidur. Yang penting adalah jumlahnya. Jumlah, terus jadwalnya konsisten, sama mendekati jam biologis tubuh. Tapi otak kita punya kemampuan untuk menyesuaikan diri kan. Dalam 14 hari kita akan bisa mengubah otak, bisa kita latih untuk kita mengubah kebiasaan. Bisakah misalnya kita coba terus habit untuk tidur lebih awal, misalnya yang biasanya jam 12, kayak gue biasanya jam 12, Coach. Kita bikin jadi jam 9 malam, dari 14 hari kita membiasakan diri. Bisa nggak itu? The first question is, perlu atau enggak? Kalau misalnya nggak perlu ya, nggak usah. Masalah bisa atau enggak, sebetulnya bisa. Dan di sini kita hanya perlu memahami peran dari melatonin sama cahaya terang. Karena kedua hal ini bisa membantu kita untuk majuin atau mundurin jam tidur. Oke, kita akan ngomongin sekarang soal lembur dan pekerja shift malam. Oke. Kenapa lembur nggak lo sarankan? Karena tergantung lagi, ini lembur untuk apakah untuk mereka yang morning person atau yang night owl. Tapi anggap aja di sini kita ambil konteksnya lembur adalah kerja tapi sudah melewati jam tidur mereka, apapun kategorinya. Nah, pada saat kita sudah lelah, sepanjang hari kita beraktivitas, baik itu fisik, mental, dan emosional, kita akan mengalami level fatigue yang tinggi. Dan pada saat kita gas terus, dan kita tidak kasih waktu untuk istirahat, kita akan lebih mudah melakukan pekerjaan kita dengan rate of error yang lebih tinggi. Pekerjaan yang tadinya bisa memakan waktu lebih singkat jadi lebih panjang. Dan kita juga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kompleks task karena sudah kecapean. So, itu sebabnya kalau memang nggak emergency banget, kalau bisa nggak usah lembur. Kalau bisa nggak usah lembur, kalau nggak emergency banget ya. Artinya kalau di rumah, ya udah lupakan pekerjaan, biarkan itu selesai di kantor gitu ya, Coach. Gimana pendapat lo soal pekerja shift malam sekarang? Shift malam mungkin nggak lembur kayak seharian bekerja, kemudian lanjut sampai malam hari mendekati jam tidur kita, tapi bekerjanya justru malah di jam-jam yang seharusnya kita tidur. Gimana menurut lo? Well, kita tidak akan bisa berfungsi di masyarakat tanpa bantuan dari para shift worker. Jadi society ini bakal lumpuh tanpa shift worker. Tapi para shift worker ini juga istilahnya sedang melawan settingan pabrik kita. Jadi manusia itu settingan pabriknya adalah beraktivitas di pagi, siang, sore hari, dan istirahatnya di malam hari. Kalau para pekerja shift itu kebalik. Mereka beraktivitasnya di sore malam hari, istirahatnya di pagi, siang hari. Itu melawan settingan pabrik kita. Dan untuk jangka panjang memang sudah banyak sekali studi yang menyebutkan para pekerja shift itu lebih tinggi resikonya untuk penyakit-penyakit metabolik, seperti diabetes tipe 2, jantung dan sebagainya. Lebih tinggi resiko di mereka. Jadi we need them, tapi dari satu sisi ya mereka punya resiko di sana. So, apa yang harus dilakukan oleh pekerja shift malam, Coach? Gak serta-merta resign dong ya. That's the ideal thing to do. That's the ideal thing. Cuma kalau yang saya baca disarankan adalah request jadwal rotasi yang 2 hari. Jadi dari 2 hari pagi, terus 2 hari siang, terus 2 hari malam. Itu akan lebih ringan di tubuh daripada kalau kita sudah punya jadwal shift yang permanen di malam hari. Ya, karena itu memberikan tubuh
istilahnya jam tidurnya atau jadwal tidurnya keganggu hanya 2 hari. Oh, jadi 2 hari shift, malam, 2 harinya shift siang, 2 harinya atau 1 harinya misalnya shift pagi gitu ya. Kalau dulu di tempat kerja gue, di Metro TV dulu, kan ada juga wartawan, jurnalis, reporter yang tugasnya patroli malam, shift malam gitu. Pengaturannya adalah dia 4-3, 4 kali masuk shift malam, 3 harinya libur. Sementara yang lain 5-2, 5 masuk, 2 libur. Dan 5 itu malam semua? Enggak, kalau yang normal, yang jam-jam normal 5 hari kerja, 2 hari libur. Kalau yang shift malam, khusus untuk mereka spesial nih, 4 hari kerja, 3 hari libur. Berarti liburan ditambahin? Liburnya ditambahin gitu. Itu udah lumayan ya? Well, atau sebenarnya nggak juga? Sebetulnya kurang ideal sih, tapi karena saya belum pernah mengalami kondisi itu myself, jadi saya nggak bisa bicara out of experience di sana. Oke. Nah, pengalaman Rory sendiri waktu itu gimana? Kalau dulu aku nggak mendapatkan privilege itu karena juga 5 hari kerja, 2 hari liburnya. Tetap lemes sih dan drowsy. Yes. Dan shift malam itu kami menyebutnya siaran jam kuburan. Masuk jam 10 malam, pulang jam 5 subuh. Nggak sehat banget. Nggak sehat banget. Tetap drowsy, tetap lemes. Siang itu walaupun paginya udah tidur 7 jam sampai jam 12, ternyata nggak bisa menggantikan jam tidur di jam-jam normal gitu. Yes. Artinya kalau misalnya pekerja shift malam, adakah misalnya toleransi mereka bisa menjalani lifestyle ini, pekerjaan ini berapa tahun? Ada batasnya nggak, Coach? Apakah 1 tahun oke, max? Atau 2 tahun? Atau gimana ya? Setiap orang akan punya kapasitasnya masing-masing. Dan itu saya belum menemukan di studi manapun yang memberikan patokan maksimal hanya bisa 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Belum ada. Tapi the ideal solution adalah sebaiknya lo hindari itu kerja shift malam. Agak sulit ya. The easiest, bukan easiest. Salah satu cara praktis adalah ngobrol lah sama manajemen supaya Anda bisa mendapatkan kayak rotasi lah, at least 3 hari malam, sisanya mungkin pagi, atau yang 2-2-2. Karena gini, apalagi kalau kita sudah memiliki berkeluarga, sudah berkeluarga gitu kan, nggak mungkin kita tidak menikmati waktu bersama mereka. Betul. Dan mereka kan bukan pekerja shift, mereka kan beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau misalnya kita mau beristirahat habis kerja shift, tapi sudah punya komitmen sama keluarga, ya kita yang kena. Badannya jadi lemas, sumbunya jadi pendek, dan itu semua kan yang kena, kasihan keluarga yang kena. Betul. Seperti itu. Jadi ya negosiasikan ya. Kalau tadi Coach menyarankan 3 hari misalnya shift malam, terus kemudian kita libur, next setelah libur kita shift siang atau shift pagi gantian gitu. Atau mungkin 2-2-2, it's fine. 2-2-2, it's fine ya. Sekarang pertanyaan gue adalah, apakah ini tadi pengalaman gue mungkin sudah menjawab ya, tapi secara saintifik dan secara your coaching experience, apakah dengan kita shift malam kemudian tidur dari misalnya jam 6 pagi sampai jam 2 siang, kan 8 jam sama juga gitu loh. Kita bikin ruangannya gelap gitu loh. Apa kualitasnya sama jika dibandingkan dengan orang yang tidur di jam normal 10 sampai jam 5 pagi misalnya? Tidur pagi tidak bisa menggantikan tidur malam. Tidak bisa, Coach? Tidak bisa. Kualitasnya akan berbeda. Karena memang tubuh kita settingan, kembali lagi, factory settingnya adalah istirahatnya di malam hari. Bukan di pagi hari. Dan apalagi aku dengar ada hormon yang justru bekerja di jam 2 sampai jam 4 pagi, yang itu bekerja untuk membersihkan tubuh kita dari racun gitu. Enggak juga sih. Maksudnya gini, hormonnya ada, cuma dari segi timingnya itu mungkin tergantung jam biologis masing-masing. I see. Jadi tidak selamanya. Tidak selamanya jam 2 sampai jam 4 itu. Betul. Tergantung jam biologis kita. Alright. Sekarang aku pengen tanya, indikator tidur berkualitas tuh kayak gimana? Oke. Nice question. Tidur berkualitas, kan gini, sebelum aku menjawab itu, coba deh kita luruskan persepsi dulu. Banyak orang di luaran sana itu suka bilang tidur itu nggak penting kuantitasnya, yang penting kualitasnya, ya kan? Tapi kita perlu paham bahwa saat kita tidur, banyak sekali fungsi tubuh yang sedang direparasi, sedang diregenerasi, ya kan, sedang rebalancing. Banyak sekali sebetulnya pekerjaan yang dilakukan tubuh pada saat kita tidur. Dan itu nggak mungkin terjadi secara optimal tanpa durasi yang cukup. I see. Jadi salah satu kriteria dari tidur yang berkualitas adalah durasinya harus cukup.
Oke. Jadi nggak bisa bilang yang penting kualitas, kuantitas sih enggak, itu Karena nggak itu bisa. berkaitan ya kualitas dan Berkaitan, kuantitas yes. dalam hal tidur. Tanpa enough quantity, there is no quality. Quality. Itu nomor satu, kuantitasnya cukup, dan kita perlu cek sesuai dengan umur dan lifestyle kebutuhan kita pada umumnya berapa. Yang kedua, tidur kita itu cukup pules. Maksudnya pules di sini adalah dari malam Anda tidur sampai pagi, it's okay untuk kebangun tengah malam. Yang menjadi masalah adalah pada saat Anda terbangun tengah malam, mindset Anda bilang bahwa wah tidur berkualitas itu nggak boleh terbangun, harus pules dari malam sampai pagi. Gara-gara itu Anda malah jadi nggak bisa tidur. Nah, apabila Anda terbangun tengah malam dan Anda santai dan tertidur kembali, itu masih masuk ke dalam kategori tidur Anda pules. Karena terbangun tengah malam merupakan bagian dari pola tidur yang normal. And it's okay. Tidurnya pules. Yang ketiga, bangun tidur seger. Nah, bangun tidur segar ini bukan berarti Anda bangun tidur langsung, hore, I'm happy. Enggak. Tetap ada proses loadingnya. Cuma loadingnya cepat. Ya, jadi bangun tidur itu segar, moodnya bagus, energi levelnya tinggi, dan tidak merasa lelah sepanjang hari. Ya, jadi 3 kriteria itu. 3 indikator itu ya kalau tidur kita berkualitas. Alright. Sekarang aku pengen ngebahas soal ini, Coach, tidur berkualitas di era digital. Kenapa dengan berkembangnya teknologi, gadget, tayangan di TV, Netflix, dan lain sebagainya, kualitas tidur seseorang makin menurun? Kualitas tidur kita as a society makin menurun? Karena apapun yang mereka tonton itu menstimulasi mereka. Kembali ini sangat subjektif. Saya pribadi ritual malamnya adalah nonton sebelum tidur. Jadi, and this doesn't work much on me because saya sudah mempelajari bahwa sebetulnya gadget itu netral. Maksudnya? Yang membuat gadget menjadi masalah buat kita adalah keputusan kita untuk tetap terlibat dengan konten yang sedang kita konsumsi. I see. Contoh misalnya, kita sedang nonton drakor. Episode pertama udah beres, tapi hook-nya keren. Wah, next episode deh. Betul. Next episode deh. Lama-lama maraton. Terstimulasi kan? Yeah. Tapi kalau misalnya Anda nonton, let's say Netflix sebagai salah satu ritual relaksasi. Lampu kamarnya sudah diredupin, cahayanya itu hanya dari laptop Anda atau dari HP Anda yang Anda tonton dari jarak jauh, bukan dari jarak sedekat ini. Dan cahayanya kan juga bisa diredupkan, ya kan? Anda nonton dan pada saat sinyal rasa ngantuknya itu datang, ya Anda tidak lawan. Matikan. Matiin, Anda tidur. Studi sudah membuktikan bahwa max to max, jam tidur Anda mundur 10 menit. Saya nggak tahu apakah 10 menit itu sangat signifikan. Tapi menurut saya it's fine-fine aja sih. Kalau misalnya dari jam 10:30 tidur saya mundur sampai 10:40. Tapi I enjoyed my relaxation. Dan I feel at ease. Tidak terstimulasi dan sebagainya. Ini paradigma yang baru sih menurut gue. Karena selama ini kita diajarkan dan belajar untuk 1 jam sebelum tidur lepas itu gadget gitu. Tapi tidak semuanya bisa berhasil Kisanak. Ada yang tidak berhasil. Karena misalnya gue 1 jam sebelum tidur gue lepas gadget. Tapi terus akhirnya kepikiran, oh ya yang itu belum dibales, yang itu belum ini, yang belum itu belum. Dan akhirnya nggak bisa tidur juga. Tapi ketika gue menjadikan gadget itu sebagai relaksasi, persis seperti lo, gue nonton Demon Slayer. Oke. Tanjiro gue tonton sekarang gara-gara filmnya kemarin keluar, akhirnya jadi kecanduan sama Demon Slayer. Dan ternyata gue nonton 1 episode. Ketika 1 episode itu selesai dan gue mulai merasa kantuk, gue nggak paksakan untuk lanjut episode berikutnya dan gue tidur. Tidurnya pules-pules juga sih kok. Oke, jadi tergantung bagaimana sebenarnya kita memperlakukan gadget ini. Nggak serta-merta saklek 1 jam sebelum tidur ya. Betul. Right. Selain hal itu, then apa saran lo untuk orang yang misalnya kecanduan nonton atau kecanduan relaksasi dalam tanda kutip dengan tontonan di laptop ataupun handphone, tapi mereka ternyata kesusahan tidur, dan what do you suggest? Saya selalu menyarankan at least 1 jam sebelum tidur adalah relax. Down regulate yourself. Gimana pun cara relax itu? Terserah, asal bukan dengan alkohol dan bukan dengan obat. Karena itu akan memaksa tubuh untuk relax tapi tidak secara natural. Dan itu juga akan mengganggu tidur kita. Nah, kebanyakan dari kita, apalagi in the current society, kita itu tahu banget caranya ngegas. Tapi sulit banget untuk bisa slow down.
Ya karena informasi dari kiri kanan, social media itu selalu memberikan kita ya istilah-istilah motivasi, Ya. terus inspirasi yang membuat kita kayak terus bergerak. Belum work pressure. Belum pressure, belum kondisi kita saat ini, ya kan? Itu kan membuat tubuh kita sense-nya adalah I'm in a constant threat. Nggak relax. Sehingga mau tidur pun sulit, tertidur pun dangkal. So my suggestion is always 1 jam sebelum tidur, mau 1,5 jam juga boleh. Do anything that relaxes you. Mau itu nonton, mau itu ngobrol sama pasangan, mandi air hangat, bikin kamar lebih adem, terus mau itu baca buku, mau itu journaling, apapun itu. Yang penting bikin tubuh dan pikiran relax. Itu poin yang keren banget sih. Jadi nggak harus serta-merta 1 jam sebelumnya nyikirin handphone, tapi 1 jam sebelum tidur relax. Gimana pun caranya ya. Karena orang relaxnya beda-beda. Beda-beda. Right. Soal, aku pengen tanya dulu sebelum kita bahas soal kalori dan tidur ya. Magnesium. Apakah dengan minum magnesium itu membantu tidur jika dibandingkan dengan kita minum obat tidur? Obat tidur ngebantu tidur karena dia menekan aktivitas sistem saraf yang berlebihan. Magnesium yang tipe glycinate juga akan membantu meningkatkan kualitas tidur. Tapi kita perlu pahami bahwa jangan sampai kita melupakan foundation sleep hygiene-nya dan mengandalkan obat tidur atau suplemen tidur yang sering kita kenal dengan istilah sleep aids. Karena kalau kita mengandalkan sleep aids, kita jadi mulai nggak pede sama skill kita untuk bisa tidur. Karena kita semua itu pada dasarnya terlahir dengan bakat untuk bisa tidur. Ini adalah salah satu dari 3 bakat natural kita. Bakat pertama kita adalah bakat untuk cari makan. Kedua, bakat untuk reproduksi. Yang ketiga adalah bakat untuk tidur. 3 bakat ini diberikan ke kita untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Survival mechanism. Jadi tidur itu pada dasarnya mudah. It comes automatically. Nah, yang suka menjadi isu itu adalah kita tidak paham bagaimana sistem tidur ini bekerja dan kita mengandalkan obat-obatan tidur, suplemen-suplemen tidur, sleep patches, sleep sprays, dan sebagainya. Mereka sifatnya suplemen. Tambahan. Finish the basics first. Kalau basicnya udah dapat dan you want to optimize your sleep, mau ditingkatin lagi, silahkan pakai suplemen. Kalau obat itu memang kalau berdasarkan hasil konsultasi dengan tenaga medis memang memerlukan, then take it. Biasanya lo coaching klien lo untuk fix the basic, apa yang lo lakuin, coach? Edukasi. Jelasin dari awal tentang sistem tidur, sleep hygiene, sama istilahnya I tell them, udah tidur itu nggak usah dikejar. Tidur itu kayak kucing. I always tell them that. Kita mungkin, Rory suka kucing juga kan? Suka kucing ya. Kebetulan kita berdua pecinta Anabul ya. Mungkin kita sering lihat kalau ada kucing liar, kita datengin, kemungkinan besar dia akan kabur. Tapi kalau kita santai, diem, siapin makanannya, kemungkinan besar dia akan datang. Tidur itu sama. Kita tinggal siapkan makanan yang mempermudah tidur, and at the end, santai aja. Tidur itu akan datang sendiri. Nah, makanan yang mempermudah tidur itu tadi relax tadi 1 jam sebelumnya. Ada 7. Oh, apa itu? Apa aja itu? Yang pertama, jadwalnya konsisten dulu. Jadwal tidur bangun dari Senin sampai Minggu dibuat konsisten. Kedua, bangun tidur cari cahaya terang. Ideally matahari. Cahaya matahari di pagi hari itu pada saat diterima oleh kedua mata kita, itu akan menjadi sinyal yang dikirimkan ke otak di mana ada master clock yang mengatur seluruh proses biologis kita. Dia akan memerintahkan ke tubuh bahwa ini saatnya beraktivitas. Jadi hormon yang bikin kita ngantuk, melatonin, itu ditekan supaya kita nggak drowsy. Hormon yang kasih kita energi, which is cortisol, itu dinaikin secara natural. Mood kita dibikin lebih bagus karena serotoninnya dinaikin. Kita bersemangat. Nah, di saat yang bersamaan, cahaya matahari pada saat kita jemur pagi akan kasih timer di otak kita sekitar 14 jam kemudian untuk naikin produksi melatonin. Supaya kita lebih mudah tidur. Wow. Yang ketiga, beraktivitas fisik seperti biasa supaya baterai tubuh kita kepake. Keempat, makan makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Banyak yang masih belum aware bahwa protein itu bahan baku melatonin. Makanya ini kan protein kan kencengin nih buat otot ya. But protein is life. Salah satunya adalah bahan baku melatonin.
Yeah. Tapi bahan baku ini sebelum jadi melatonin melalui proses yang memerlukan bantuan vitamin dan mineral. Itu sebabnya sayur dan buah-buahan masuk. Karbo masuk. Oke. Ya kan? Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, mendekati jam tidur, kurangi asupan stimulan seperti kopi atau pre-workout atau energy drink. Karena dia akan menstimulasi kita. Mau relax bagaimana kalau badannya terstimulasi. Ya kan? Dan kurangi alkohol mendekati jam tidur. Memang dia buat tidur lebih cepat tapi kualitasnya keganggu. Wine gitu ya. Yes. Kalau kita abuse, kalau yang aku dengar itu 1 glass is still okay tapi ada jeda 1,5 sampai 2 jam sebelum tidur. Yeah. Karena? Terus the sixth one is bikin kamar senyaman mungkin. Jadi begitu kita masuk kamar itu di sini udah ke-trigger, oh it's time to relax. Yeah. Dan yang ketujuh adalah relaxation. Wow. Namanya sleep hygiene. Sleep hygiene. Jadi nggak serta-merta ketika orang punya masalah tidur, hajar terus pakai obat-obatan, hajar terus pakai magnesium glycinate, tapi sleep hygiene 7 langkah itu ya. Nah, kecuali gini, Rory, kalau orang sudah masuk ke dalam kategori penderita insomnia, sleep hygiene belum tentu merupakan solusi. Mereka perlu pendekatan yang lebih spesifik, yaitu CBT for insomnia. Apa itu CBT? CBT insomnia itu adalah strategi penanganan insomnia yang tidak melibatkan obat-obatan sama sekali. Dan ini merupakan gabungan antara perubahan perilaku dan perubahan pola pikir terhadap tidur. Ini buat teman-teman yang berpikir, gila ya tidur ternyata ribet banget. Jangan khawatir, gue juga berpikiran hal yang sama. Ternyata ribetnya minta ampun soal urusan tidur. Oke, sekarang kita bahas soal kalori. Siap. Banyak coach yang bilang bahwa, even dokter yang bilang bahwa ya tidur itu membakar kalori dan cukup tinggi. Makanya ketika kita bangun tidur, syaratnya adalah pola makan kita benar dan olahraga benar. Pinggang tuh ramping, tapi begitu udah sore bleber lagi. Emang tidur membakar kalori dan berapa kalori yang dibakar per tidur? Selama kita masih hidup, kita akan membakar kalori. Karena hidup itu kan memerlukan energi ya untuk kita bisa hidup. Itu disitulah udah terjadi pembakaran kalori. Jadi apapun aktivitasnya, dari kita lahir hingga kita tutup usia, kita akan bakar kalori. Tidur is one of them. Cuma pembakarannya tidak sebesar pada saat kita dalam kondisi awake. Karena pada saat kita tidur kan metabolisme kita kan turun supaya bisa terjadi reparasi. Nah, masalah berapa banyak ini akan sangat tergantung per orang beda. Karena kan tergantung usia, body weight, sama usia, body weight, yes. Itu mempengaruhi. Dan jenis kelamin, of course. Ada jenis kelamin ya. Yes. Alright, so berapa banyak sih kalori, coach, dalam semalam rata-rata yang kita bakar ketika tidur? Anggap aja sekitar 50 kalori per jam. Wow, itu gede banget sih. Berarti kalau misalnya 8 jam bisa 400 kalori. Yes. Itu udah kayak gue lari 10 kilo. In fact, pada saat kita melakukan aktivitas fisik, pembakarannya nggak gede-gede amat. Kan pembakaran kalori terbesar itu terjadi dengan kita bertahan hidup. Yang menggunakan kalori paling besar itu kan fungsi internal tubuh kita. Aktivitas fisik tuh nggak seberapa. Oke. Yes. Wow, per jam bisa 50 kalori. Kurang lebih ya. Gara-gara tidur. Right. So, tapi ada nggak sih tips misalnya untuk memaksimalkan pembakaran kalori ini lebih tinggi? Jadi misalnya 1 jam misalnya 70 atau 100 gitu. Bangun massa otot. Build your muscle. Karena dengan massa otot yang lebih besar, dia akan memerlukan maintenance yang lebih tinggi. Even at rest. Sehingga pembakaran kalori akan lebih tinggi. Yes. Makanya dari itu orang yang bangun massa otot juga kursnya juga lebih cepat daripada orang yang hanya kardio tanpa membangun otot kan, coach? One of the reasons, yes. Oke. Oh, ini pentingnya untuk membangun massa otot di usia berapapun ya. Alright, kita sekarang udah ada di segmen rapid fire. Ini untuk ngebahas mitos atau fakta. Ada rapid fire? Ada dong. Pertanyaan cepat dan jawabannya pun juga harus cepat. Tidur bisa dibayar dengan hutang tidur di akhir pekan. 50-50. 50-50. Tergantung besar utangnya. Ya, kita udah ngebahas ini, tapi kalau utangnya terlalu besar akan overwhelming juga, susah juga ya. Right. Power nap 10-20 menit bikin tubuh segar kembali. Benar. Jadi pada saat kita power nap 10-20 menit atau anything less than 30 minutes, pada saat kita bangun, mental fatigue kita itu sudah berkurang banyak.
Jadi otak itu semakin plong, pemikiran semakin jernih, tapi tidak mengganggu kemampuan kita untuk tidur di malam hari. Nah, kalau lebih dari 30 menit, bahkan sampai 1 jam, kenapa kita lemes? Jadi gini, pada saat kita tidur di siang hari, let's say kita tidurnya 90 menit, and that is the maximum duration sebetulnya. Di 90 menit ini kan berarti satu sleep cycle. Nah, satu sleep cycle ini kita dapat light, deep, sama REM. Artinya pada saat kita terbangun dari tidur siangnya 60 menit, itu kita baru aja beres deep sleep. Pada saat kita bangun, badan tuh masih berat. Bisa pusing, bisa grogi, loadingnya jauh lebih lama dibanding kalau kita hanya power nap 10, 20, bahkan di bawah 30 menit. Oke. Tadi coach juga ngejelasin bahwa satu sleep cycle itu 90 menit, jadi kalau kita 60 menit itu justru malah lagi deep sleep Di ya? tengah-tengah, yes. Nah, kalau di awal-awal ini light sleep ini berarti 10 sampai 30 menit 10 sampai pertama 30 itu light sleep. Apa yang terjadi ketika light sleep? Recovery otot tadi? Cognitive booster, jadi bangun tuh seger. Oke. Deep sleep adalah fase tidur di mana segala hal yang berbau fisik terjadi di sana. Reparasi otot, pembangunan jaringan yang lain, penurunan tekanan darah, terus penurunan stress level dan sebagainya, semua terjadi di sana. Jadi kalau mau power nap, maksimal 30 menit aja ya. Oke. Seks atau masturbasi bikin tidur lebih nyenyak? Benar. Karena relax? Karena relax. Asalkan sampai climax ya. Of course, seks itu kan yang penting asal keduanya climax, itu bisa meningkatkan relaksasi. Ngopi sore hari bikin insomnia? Kalau dibilang insomnia tergantung apakah ini menjadi sebuah coping mechanism dari nggak bisa tidur di malam hari. Jadi gini, banyak orang yang di malam hari pada saat mau tidur, itu kan banyak sekali memproses pemikiran apa yang terjadi sepanjang hari. Dan banyak yang akhirnya nggak bisa tidur karena overthinking. Majority of overthinking terjadinya itu di malam hari. Dan pikiran sama perasaan itu selalu gabung. Pada saat kita overthinking, ada perasaan yang nebeng. Misalnya kita mikirin soal deadline besok. Perasaan yang nebeng itu cemas. Aduh, belum beres nih, gimana? Nah, pikiran sama perasaan yang aktif ini akan memicu respon dari fisik. Mesin tubuh jadi nyala. Akibatnya sulit tidur. Nah, setelah sulit tidur, opsinya 2. Pasrah kita nggak tidur, ya udah besok kita ngopi lah supaya bisa produktif. Atau kita cari alat bantu dalam bentuk obat tidur misalnya. Let's say kita choose pasrah. Next day kita ngopinya tambah tuh dosisnya. Tapi karena kita sudah fatigue-nya tinggi, jadi kopinya tuh nggak kerasa, tambah lagi dosnya. Nah, kafein yang kebanyakan di sistem itu mengganggu tidur dari 3 kubu. Yang pertama, bisa mempersulit proses tidur. Meskipun ada orang yang suka bilang, saya minum kopi tengah malam, masih bisa tidur. Nah, dari kubu kedua, dia mempersingkat atau menurunkan kualitas dari deep sleep. Jadi orang yang meskipun bisa tertidur, kok kayaknya nggak tidur ya? Karena kafeinnya kebanyakan. Atau mempersingkat durasi tidur. Nah, kalau ini berulang terus-terusan, akhirnya apa? Dia akan semakin sulit tidur di malam hari, dan as a coping mechanism, dia akan ngopi terus-terusan di siang hari. Bahaya banget sih. Dan itu muter lingkaran insomnia. Lingkaran setan insomnia. Jadi maksimal minum kopi jam? Kembali lagi, setiap orang akan punya toleransi yang beda-beda, but as a general rule, 6-8 jam sebelum jam tidur. Jadi kalau misalnya kita bayangin tidur jam 10 berarti maksimal jam 4 sore ya. Aku pernah soalnya ketika nonton misalnya jam 8 malam minum kopi, malamnya tetap bisa tidur. Tapi paginya ternyata drowsy juga walaupun jumlahnya cukup. Tapi ada kalanya jam 8 malam ngopi sambil nonton nggak bisa tidur juga. Wah, itu berantakan banget hidup. Terakhir, nggak boleh makan pedes dan nggak boleh makan asem sebelum tidur, Coach. Tergantung jadwalnya berapa lama. Jadi gini, kalau makan terakhir sebelum tidur based on studies, itu disaranin kasih jeda 2-3 jam. Supaya badan punya waktu yang cukup untuk bisa memproses makanan-makanan tersebut. Nah, di sebagian orang, makan pedas atau makan asam di malam hari itu men-trigger reaksi yang tidak nyaman di mereka. Sehingga proses tidurnya jadi semakin sulit. Dan pasti juga banyak yang bangun tidur karena sakit perut dan akhirnya harus ke toilet. Itu mengganggu ya. Oke, kita ada di segmen terakhir. Wah, ini cukup panjang tapi ternyata seru juga karena nggak kerasa nih udah hampir 1 jam, Coach. Dari pengalaman lo handle klien,
Apa sih sebenarnya kesalahan umum yang mereka lakukan sehingga mereka susah tidur? The most basic, the most frequent mistake. Uh, mereka mencoba terlalu keras. Jadi apa sih? Yang kayak kucing tadi? Yes. Jadi gini, pada saat kita, let's say ada sebuah pemicu atau ada sebuah trigger, let's say sedang ada stres, tidur mengalami gangguan, itu normal. Ya kan? Tapi setelah berapa hari tidur kita mengalami gangguan, kita mulai memberikan perhatian, kenapa tidurku jadi berantakan ya? Ini aktivitas sehari-hari jadi kena dampak nih. Disitulah muncul yang namanya sleep attention, mulai memperhatikan tidur kita. Nah terus, karena Anda banyak mendapatkan info kalau tidurnya nggak bagus nanti bisa mudah sakit, terus bisa let's say produktivitas menurun dan sebagainya. Dari sleep attention muncullah sleep intention, sebuah desire untuk memperbaiki tidur kita. Dari sleep intention ini Anda coba semua cara yang diberikan oleh Mbah Google, ya kan? Coba A, B, C, D, E, atau ChatGPT atau Gemini, Anda lakuin semua. Tapi nggak berhasil, tambah frustrasi. Nah, pemikiran Anda apa? Gila men, gua udah coba, niatannya baik, kalau ini nggak berhasil, ada nggak kemungkinan kalau mungkin I did less, I need to do more? Oh, wow. Sleep effort. Gak habis-habis nanti akhirnya. Habis-habis. Nah, semakin banyak effort yang dikeluarkan, itu tidur akan semakin sulit. Jadi kayak tadi ya, perumpamaan kucing, semakin kita kejar, semakin dia takut, semakin dia lari, semakin kita undang, kita tenang aja, dia akan datang. I see. Oke. Apa olahraga yang bisa membantu tidur dan justru merusak tidur? Oke, ini cukup kontroversial dan ini based on study. Olahraga yang kemungkinan besar mengganggu tidur adalah olahraga yang high intensity dilakukan di malam hari. Lari, padel, tenis, padel, strength training, apapun yang men-trigger respon yang berlebihan di tubuh, ya, kalau tidak diberikan waktu istirahat yang cukup, dia bisa mengganggu jadwal tidur. I see. Jadi kalau nggak menyarankan padel, lari, tenis di malam hari? Karena banyak yang sudah komplain nggak bisa tidur. Tidurnya jadi mundur. Nah, olahraga yang membantu meningkatkan kualitas tidur adalah strength training dicombine sama zone to cardio. Itu ngebantu banget ya. Tapi tentu jadwalnya juga harus disesuaikan. Latihan seperti pilates, yoga karena itu mind body connection, itu ngebantu. Strength training on its own itu kurang punya manfaat tapi tidak lebih bagus daripada strength training dicombine sama zone to cardio. Karena kembali lagi zona 2 cardio. Zona 2 cardio. Karena strength training itu sendiri kan dia menciptakan stres berlebihan di jaringan otot, ya kan? Dan itu bisa menimbulkan ketegangan berlebihan yang membuat kita jadi nggak nyaman pada saat tidur. Itu sebabnya perlu recovery yang sesuai. Yes. Jadi untuk high intensity sport atau exercise sebaiknya berapa jam sebelum tidur, Coach? 3-4. Jadi kalau misalnya kita tidur bisa jam 10, ya jam 6 sore sampai jam 7 malam ya maksimalnya ya. Karena banyak banget sekarang gue ngelihat di, apalagi dengan budaya padel yang semakin marak, gue pun juga padel. Ketika gue kelar jam 10 malam, tidur gue pasti jam 1. Yes. Dan besoknya bangun di jam yang sama. Lemes akhirnya. Yes. Wow, ternyata efek juga ya. Karena pada saat kita melakukan high intensity, pada saat kita workout kan kortisol naik. Suhu tubuh naik. Kedua hal ini secara fisiologis di malam hari bukan kondisi yang ideal untuk membuat kita tidur. Dan ini mengganggu melatonin naik. Jadi sebisa mungkin olahraga beres. Akhirnya gue berpikir maksimal jam 8 sih. Yes. Kembali lagi tergantung orang tersebut punya jadwal tidurnya gimana. Betul. Kalau dia jadwal tidurnya jam 12:30, ya mau selesai jam 9 ya. Masih oke. Ya. Tidur gue jam 11 kok soalnya. Jadi jam 8, that's the maximum limit. Oke. Terakhir ya. Kapan seseorang sebaiknya mulai mencari bantuan, mencari seorang sleep coach ketika dia sudah punya masalah tidur? Kapan nih dia harus cari bantuan? Ya secepatnya deh, supaya problemnya tidak jadi tambah severe. Tandanya, indikatornya, misalnya dia nggak bisa tidur selama 1 minggu atau apa biasanya? Biasanya kalau, jadi gini, let's say kita sudah melakukan sleep hygiene dan tidur kita sudah cukup bagus.
mengalami gangguan tidur sesekali, which I mentioned before, itu adalah hal yang normal. Nah, pada saat kita mengalami gangguan tidur, nggak usah di overthinking. Karena tidur itu punya mekanisme self-correction. Dia akan kembali ke jalurnya yang benar. Tapi pada saat kita overthinking, kita jadi sleep effort berlebihan, kemungkinan besar tidurnya akan semakin buruk. Nah, mungkin di saat Anda sudah mengalami beberapa kali, 3-4 kali kesulitan tidur, I'm available. Oke. Alright, jadi kalau misalnya pengen ngubungin lo coach berarti ada di sini ya. Ini ntar Instagram tag-nya. Anyway, thank you so much buat insight dan juga buat pelajaran hari ini. Dan gue nggak nyangka ternyata tidur se-complicated, se-kompleks itu, tapi justru malah ini membuka mata. Dan perlu banget kita untuk mendapatkan kualitas tidur. Dan ingat, nggak ada namanya kualitas tidur tanpa kuantitas tidur yang cukup ya. Thank you, Rory. Coach Vishal, thank you so much. I'll see you around. Yes. Thank you ya. Thank you. Bye-bye. Ketemu lagi di episode berikutnya.